Maka jaga omonganmu Dewi Bulan. Kami masih butuh MUI untuk menaikkan rating daripada apologet Kristen. Termasuk Dewi Bulan. Janganlah main-main Dewi Bulan. Kalau sampai MUI dibubarkan, Dewi Bulan namanya mau naik karena apa? Kan karena MUI. Pak MUI itu bicara di TV. Kalau Pak MUI tidak bicara di TV, Dewi Bulan kita ada, ya. Jadi kita saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Oke, kawan-kawan. Tadi malam saya diberi tahukan oleh si Dewi Bulan. Dia membuat sebuah gerakan bubarkan MUI katanya. Nah, ini kawan. Ya, saya nggak ngerti kenapa MUI ini harus dibubarkan si Dewi Bulan. Ya, kita saksikan dulu videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sini Bulan sang PT baru yang dari California. Ngomong Gat, ngapain lu pasang-pasang foto baru lu Gat? Mau pamer lu? Kan mereka penasaran sama kita toh. Nah ini orang ini coba ini gini. Di zoom. Lihat kami berdua ya. Jadi kalian tahu betapa besarnya saya ya. Ya. Shalom semuanya ya. Selamat datang. Ya. Kawan-kawan perhatikan diksi atau narasi yang dibangun oleh sang penggugat. Dia mengatakan sekarang kalian lihat betapa besarnya saya kan. Saya nggak tahu dia mengucapkan ini sama siapa. Tapi sepertinya dia mau mengejek kawan. Bahwa dia mau ngejek kepada uclim-uclim. Lihat betapa besarnya saya kan. Berarti besarnya dia melebihi besarnya. Saya nggak tahu apakah besarnya badannya sesembahan uclim-uclim itu. Saya nggak tahu. Atau isi kepala mereka lebih besar si sang penggugat. Atau lebih besar dari Tuhan misalnya dia. Kayaknya dia mau ngejekkan itu kawan. Kita nggak tahu ya. Inilah narasi yang dibangun dia sederhana. Kalian sekarang sudah lihat saya lebih besar katanya. Luar biasa ya kawan-kawannya. Saya kalau mengulang kata-kata ini kawan, saya lihat apa yang diucapkannya dan apa makna yang terkandung di dalamnya kawannya. Ya, kalau kalian mungkin melihatnya ya hanya sekedar kata gitu, enggak kawan. Pasti ada yang mau dia sampaikan di situ ya. Sekarang aku lanjutkan lagi. Di channel sang penggugat Islam Teologi dan Live Islam Now. Ya, kita ketemu lagi dalam acara ini. Acara laporan dari Mami DB. Nah, kita akan lihat ya bagaimana dia si Anwar Abbas ini kejeduk. Ini bukan sekali, kejeduknya banyak. Babak belur, banyak. Ya. Judulnya breaking news, Anwar Abbas kejedot lagi mau tangkoi Dewi Bulan, ditolak kedutaan. Bonyok sampai ambeien, muntah darah pula. Si Ina bilang, enggak jadi naksir aku Pak Penggugat. Kasihan Ina. Ya jangan dong. Ya tadi teman-teman sudah dengar laporan saya yang jam 7:30 ya, harusnya jam 19, tapi karena saya bangunnya kesiangan jadi 7:30 laporan perjalanan saya tadi. Nah bentar ini karena gue nggak bikin kopi, gue bikin teh. Tehnya teh raspberry. Panas, tapi seperti biasa ya. Sebelum kita kemana-mana kita makan, saya sarapan dulu. Ya, ini kalimat Dewi Bulan juga kalian harus perhatikan kawan. Dia berkata seperti biasa, artinya dia memiliki sebuah kebiasaan atau sebuah ritual kawan. Ya, Dewi Bulan punya ritual, jangan kalian salah. Apa ritual dia? Dia makan roti pakai daging babi. Dan sebelum makan daging babi itu, dimanapun dia tampil, pasti dia menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Saya nggak tahu apa arti yang diucapkannya itu. Apakah mari makan atau mari kita minum, saya nggak tahu ya. Coba kita lihat dulu apa yang disampaikan Dewi Bulan ini. Saya nggak ahli bahasa Arab, saya nggak tahu kawan.
Saya belum sarapan. Di hadapan saya ada roti dan juga bacon. Bacon seperti biasa, bacon babi, baconnya tebal, tapi saya nggak bikin crispy. Nah, baconnya tebal. Nah, sebelum makan, seperti biasa kita baca, Alhamdulillah, baca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita makan. Sorry dulu kawan-kawan. Saya tidak paham apa yang diucapkan di bulan. Kenapa dia setiap mau makan babi selalu itu dia ucapkan? Apakah kalimat ini semacam doa? Ataukah kalimat ini semacam mengajak orang lain? Ya, ini loh, ayo kita sarapan pagi misalnya. Saya nggak tahu, karena saya nggak ahli bahasa Arab. Mungkin kalian ada yang ahli bahasa Arab, nanti tolong tafsirkan atau terjemahkan kepada saya ya. Saya nggak tahu apa yang diucapkan. Kenapa setiap dia mau makan daging babi selalu itu diucapkannya. Kemarin waktu dia buat tutorial, katanya tutorial biar halal itu juga kalau nggak salah dia ucapkannya. Saya nggak tahu apa yang dia ucapkan itu. Jadi saya hanya bisa mendengar saja itu seperti bahasa Arab. Bukan bahasa India. Bahasa India hanya angkanya aja ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Ini sangat menarik ini. Breaking news dari dia bulan ini. Ikan babi. Halo Pak Nur Abbas. Nanti kalau Anda ke sini kita makan bacon ya. Enak. Nah ini roti dari Belanda. Sebenarnya roti Jerman. Karena saya belinya di supermarket Jerman. Enak. Dari Belanda ke Jerman, Jerman ke Amerika. Keliling-keliling aja ke dia bulan ini. Sama bacon. Bacon katanya. Tak apa bacon nih, backhead. Karena pagi-pagi, jadi belum makan nasi goreng. Kayaknya di bulan ini pencinta badminton pula kawan. Masa dimakannya backhand? Forehand, backhand. Ini backhand itu ya. Kan jadi lawak kau di bulan. Backhand pun kau makan. Sebelum makan kau buat bahasa Arab. Kau ajak-ajak kami makan. Tidak tahu apa artinya ya. Kayaknya entah dia bilang apa aku nggak tahu. Tapi biarlah situ urusan si Dewi Bulan lah itu ya. Kita lanjutkan ya kawan. Memang lucu deh bulan ini. Sabar. Nasi goreng entar. Nasi goreng babi. Enak kali. Bikin apa? Enak. Mingin-minginnya aja deh. Maaf teman-teman. Kalau yang belum nyobain bacon babi sama roti enak banget. Minumnya saksang ada nggak di sana deh bulan? Deh bulan di sana ada nggak saksang? Itu dulu. Atau BPK lah. Kalau di tempat kami itu kalau nggak ada saksang nggak enak makanan kawan. Mau dibuat pun backhand, forehand ya. Mau dibuat pun apa namanya itu jab kanan, jab kiri ya kan. Kalau nggak ada saksang di tempat kami ini nggak enak kawan. Tapi begitu dikeluarkan saksang, entah apapun bentuknya itu, entah kurang garam, entah kurang apa, dimakan dijab-jab katanya enak kawan. Dibuat 2 hidangan, ini rendang sapi, ini makanan saksang babi. Kalau di tempat kami ini sapi ini dilupakan dulu nih kawan, dijab-jab dulu daging babi ini, setelah dia kenyang baru dimakan daging sapi ini kawan. Aduh termasuk saya gitu. Kalau saya ditawari ke rumah orang, saya lihat di situ ada ikan di tempat kami banyak kawan, ikan ayam ada, hidup di air ayamnya kan ikan ayam, baru ikan babi, dibuatlah situ saksang kan. Pertama yang ku cari saksang ini kawan. Bahkan ku makan itu tanpa nasi. Kalau ku lihat banyak, ku makan tanpa nasi. Orang bilang tambul. Enak kali kawan. Ayam tidak ada enaknya. Nanti dulu ayam ini kalau sudah tidak ada lagi saksang. Makanya sekali sebulan saya mencari saksang. Di Pekanbaru sejak saya kuliah, saya sempatkan makan saksang kawan. Sekali sebulan. Kalau tiap hari, nggak taluk. Kenapa tidak taluk itu nggak kuat? Kenapa? Harga babi sudah mulai mahal. Dulu makannya 20.000, 23.000, 25.000, sekarang 35.000. Gara-gara Dewi Bulan inilah salah satunya nih. Dipromosi-promosikannya babi. Jadi mahal lah babi. Takutku bukan hanya orang Batak aja yang makan babi ya. Semua orang jadi makan babi. Dengan meniru gaya Dewi Bulan. Bahasa Arab dulu dia baru bisa makan babi. Kan kita nggak tahu kawan. Jadi mahal kali babi gara-gara si Dewi Bulan ini. Sekali sebulan lah aku bisa makan. Itu pun kadang kalau ada lain api itu bulu.
Kalau lagi di Pekanbaru, Lai, kesinilah Lai, makan kita kan ya. Ku samperilah kan, makan kami di Sartika namanya. Warung Sartika, babi panggangnya kriuk-kriuk. Enak kali kawan. Di belakang Mall SKA kan. Aduh kadang aku. Memanglah. Kalau ilmu perbabian ini enak kali ya. Lanjut. Mantap jiwa. Nah, tadi teman-teman jam 7:30 sudah sejam lalu ya dengar mengenai laporan perjalanan dua konferensi di Missouri, di Jackson, dan juga di Los Angeles ya. Dan saya sempat beritakan saya ketemu dengan sang penggugat. Ya, namanya bukan sang penggugat ya, rahasia deh. Yang tahu cuma gue. Tapi tetap kita panggil sang penggugat karena kita tahu dengan nama itu ya. Oke, sekarang laporannya gini teman-teman. Sewaktu saya masih dalam perjalanan, masih dalam konferensi, itu saya mendengar dari salah satu intel saya yang ada di MUI. Jadi saya juga punya intel di MUI, saya juga punya intel banyak ya intel itu di Mabes Polri. Jadi ya salah satunya adalah sang penggugat. Apa hubungannya sang penggugat dengan Mabes Polri? Lawak. Duh, enak banget nih. Bacon enak banget. Ya, bacon enak banget sampai sangkut di gigi pun enak kawan. Apa namanya? Nyangkut ke gigi masih enak. Tanggal 4 itu giginya punya indera MUI mengadakan pergerakan. Wih, tanggal 4. Kayak gimana pergerakannya? Tunggu. Nah, sekarang kita Tunggu. Ini serius ini kawan. Tanggal 4 katanya MUI mengadakan pergerakan. Coba kita dengar ya. Memang daging babi itu enak kawan. Lengket di sela-sela gigi masih enak kawan. Apalagi kalau lengket di kerongkongan. Lanjut. Duh, enak banget nih. Bacon enak banget. Bacon. Sampai forehand enak nggak? Apa namanya? Nyangkut ke gigi masih enak. Ya. Tanggal 4 itu MUI mengadakan pergerakan. Pergerakan. Kayak gimana pergerakannya? Nah, sekarang kita bikin begini yuk. Kita bikin hashtag. Ya. Semua teman-teman yang ada di live chat, yang menonton video ini, baik sekarang maupun nanti, mari kita bikin hashtag. Hashtagnya begini. Bubarkan MUI. Ya? Ya. Kalau ini kawan, jujur saya tidak setuju dengan Dewi Bulan. Dia meminta bubarkan MUI. Hak dia apa? Saya sebagai orang Indonesia nggak setuju kawan. Karena MUI itu oke lah, saya tidak ikut di dalamnya. Tapi I-nya itu adalah Indonesia. Saya sebagai warga negara wajib membela MUI. Kalau ada orang-orang yang mau membubarkan MUI, termasuk Dewi Bulan. Dewi Bulan, saya tantang kamu Dewi Bulan. Kamu belum punya argumen tetap atau yang tepat untuk membubarkan MUI. Ya. Kenapa saya dibilang, nanti kalian mengatakan, wah sang debater ini cari muka sama MUI. Saya tidak cari muka kawan. Memang saya IIJ itu Indonesia. Saya marah kali nih sama Dewi Bulan. Kenapa saya marah kali sama Dewi Bulan? Coba kalian pikirkan kawan. Kalau sampai MUI tidak ada, apa yang terjadi dengan apologet Kristen? Apologet Kristen. Tidak ada lagi yang mempromosikan mereka nanti di TV-TV. Ini yang saya takutkan kawan. Maka jaga omonganmu Dewi Bulan. Kami masih butuh MUI untuk menaikkan rating daripada apologet Kristen. Termasuk Dewi Bulan. Janganlah main-main Dewi Bulan. Kalau sampai MUI dibubarkan, Dewi Bulan namanya mau naik karena apa? Kan karena MUI. Pak MUI itu bicara di TV. Kalau Pak MUI tidak bicara di TV, Dewi Bulan tidak akan dikenal orang. Jadi jangan sembarangan ngomong Dewi Bulan. Begitu juga MKC. Kalau Pak MUI tidak bicara di TV, Pak MUI tidak akan naik daun si MKC. Dan banyak lagi kawan, Paul Zong. Kalau Pak MUI tidak, lucu juga bilang MUI-nya, MUI. Kalau MUI tidak, Pak
MUI tidak keluar di TV, Paul Song juga tidak akan naik. Jadi tolong Dewi Bulan, saya nggak setuju apapun kau bilang tentang pembubaran MUI. Karena kami masih butuh di Indonesia untuk menaikkan nama kami masuk TV. Kalau kami seleksi melalui artis, kami sulit, pasti kalah. Kau bayangkan lagi gigi, kau agak maju nih dikit gara-gara ini. Ini nih. Nah, sebenarnya aku ganteng, cuma gara-gara sini ada patah gigiku terdorong jadi agak renggang. Ini maunya kedorong belakang. Bagaimana aku mau masuk TV? Kita semua akan sulit masuk TV. Kalau nggak ganteng kali, ya jelek sekali. Hanya itu yang diterima di TV. Kalau orang-orang seperti saya nggak diterima di TV. Apalagi orang seperti Paul Sang. Siapa mau nerima itu di TV? Mukanya kayak pantat babi. Jadi sulit. Yang ginong pop gitu. Siapa yang mau nerima Saifuddin Ibrahim masuk TV? Nggak ada, rambutnya lihat gimbal seperti apa itu, besar kali itu. Nggak akan ada yang mau nerima Pak Saifuddin. Siapa yang mau menerima Dewi Bulan masuk TV? Nggak ada. Orang rambutnya pendek kali gitu kok. Jelek lagi. Tapi nggak jelek kali. Jelek saja. Kalau jelek kali pasti masuk TV. Jadi kawan-kawan, saya tidak setuju apa yang diucapkan Dewi Bulan. Karena kami pendebat-pendebat Kristen atau apologet Kristen di Indonesia masih butuh MUI. Siapa tahu besok saya yang diorbitkan. Kan orang ini mengorbit-orbitkan orang, kawan. Setiap dia masuk TV, orang itu pasti terkenal. Setiap dia masuk TV, TV One, TV apa, Metro, TV CNN, pasti orang itu terkenal. Kok malah mau disuruh bubar? Lantas dengan apa nanti kami yang jeleknya kurang, gantengnya kurang ini masuk TV? Inilah langkah kami menuju karir yang lebih tinggi masuk TV di Indonesia. Jadi tolong Dewi Bulan itu dikontrol ya. Janganlah kita sembarangan bilang-bilang bubar yang. Aduh kawan. Nggak ada lagi nanti yang bisa menggerakkan atas putih dikit, bawah putih dikit. Kayak yang di Medan itu. Lantas apa lagi? Nggak seru jadinya hidup ini Dewi Bulan. Ini bikin hidup lebih hidup. MUI itu bikin hidup lebih hidup. Aduh, tanyalah si Rudi Simamora. Dia tambah senang kalau digitu-gitu. Oh ini menantang bahaya ini katanya kan. Mana merahmu katanya. Ini merahku. Aduh, sudahlah kita dengar lagi apa kata Dewi Bulannya. Awak mau naik apa nggak bisa gara-gara Dewi Bulan ini mau masuk TV. Kalau sampai dibubarkan gimana mau masuk TV dengan cepat? Mari buat hashtag bubarkan MUI. Coba Gat, lu kasih hashtag Gat. Ajarin teman-teman bubarkan MUI. Sudah waktunya MUI dibubarkan. Karena badan ini tidak ada manfaatnya. Loh, kok tidak ada manfaat? Tunggu dulu. Kok tidak ada manfaat? Kan tadi sudah kujabarkan manfaatnya. Orang-orang apologet Kristen bisa masuk TV. Dewi Bulan. Sampai habis kerongkonganku nanti atau bahkan sampai mati aku belum tentu masuk TV. Kalau Gilbert Lumondong, oke, dia bukan apologet awalnya, tapi pendeta. Dia masuk TV. Ya saya Pariaji masuk TV. Terus kami ini bagaimana cara masuk TV? Enggak bisa kami masuk TV doh. Tidak ada yang mau wawancarai kami bertokoh Dewi Bulan. Tapi buktinya MKC bisa masuk TV. Kenapa? Karena Pak MUI mengeluarkan pernyataan. Lah kau ujuk-ujuk mau membubar-bubarkan Sena Udelmu sendiri. Kami kan butuh terkenal juga. Kayak si Luga Tambunan. Masuk TV juga. Aduh, Paul Zhang masuk TV, Saifuddin Ibrahim masuk TV. Itu orang itu di luar negeri lah, kami yang di dalam negeri. Apa jalan kami mau masuk TV? Enggak ada. Masa kami hanya penghuni YouTube ini aja? Sekali-sekali kami ingin masuk TV. Begitu Pak MUI membuat sebuah jumpa pers atau siaran, cepat naik. Sunnah Rasul. Siapa yang membuat itu terkenal masuk TV? Pak MUI kan? Dia cerita, di TV, langsung meledak. Sama dengan Dewi Bulan, jangan gitu dong Dewi Bulan. Mentang-mentang kau sekarang sudah dikenal masuk TV Indonesia, mau kau hambat karir kami masuk TV? Jangan dihambat. Aduh, kalau yang lain-lain saya nggak bisa urus. Mengenai Islam apa saya nggak bisa urus. Karena saya bukan bagian dari situ. Tapi I-nya itu Indonesia loh. Saya sebagai rakyat Indonesia nggak setuju. Yang tolong kalian perhatikan itu. Aduh.
Kita lanjutkan lagi nih kawan. Sudah menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan posisi dia sebagai Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Sudah waktunya dibubarkan. Buat teman-teman Muslim, Habib Kribo atau teman-teman siapa Gad yang setuju pembubaran MUI, mari sama-sama kita hashtag bubarkan MUI. Bentar. Nah, coba kalian lihat di layar saya. Ini pun orang ini bingung juga aku. MUI ada manfaatnya bikin sertifikat halal untuk kulkas. Yang benar aja kawan. Masa kulkas pun harus dihalal-halal? Kan dia haramkan. Makin lama kita... Saya belum melihat, saya sebagai warga Indonesia, kalau untuk umat Islam banyak manfaatnya. Untuk saya sebagai orang Kristen, manfaatnya cuma satu. Bikin orang Kristen itu terkenal masuk TV. Bukan orang Kristen aja. Orang di luar Islam ingin masuk TV lebih cepat. Kalau MUI udah bicara tentang kau, masuk TV kau. Datang ini ujuk-ujuk bilang MUI manfaatnya bikin sertifikat halal untuk kulkas. Baru tahu saya kawan. Saya nggak tahu kawan, bisa jadi untuk kulkas. Artinya kita pun orang di luar itu menikmati kulkas-kulkas yang halal. Tapi kalau saya kalian tanya, hanya satu yang saya tahu. Manfaat bagi saya MUI ini, bagi saya loh. Karena saya orang bukan Islam, kalau Islam banyak manfaatnya. Karena Indonesianya ada nggak manfaat MUI untuk Indonesia? Misalnya gitu, saya. Yaitu, untuk menaikkan rating cepat kali itu kawan. Aduh, tolonglah dulu kalian ini kawan. Masa kulkas pun harus dibuat halal ya? Aduh. Jadi apa lagi ya? Kita lanjutkan lagi dulu nih. Ini dulu. Sabar ya. Biasa jam segini berisik. Ya. Karena ini jam kerja saya kalau hari Sabtu itu jam 1 sampai jam 5. Tapi ada aja customer yang nelponin jam-jam segini. Nah, mereka nggak sabar ngasih duit ke saya. Ya, mereka nggak sabar ngasih order ke saya. Oke, kita mulai aja ya. Gimana Gat? Kita mulai dulu apa kita mau ngalor ngidul dulu Gat? Gimana Gat? Ini soalnya baru 262 Gat. Kita tunggu ya. Nah, buat teman-teman Kristen, tolong perhatikan baik-baik kronologi bagaimana MUI, bagaimana Anwar Abbas mencret-mencret, bagaimana Anwar Abbas ambeyennya kumat lagi. Ya, dia ada ambeien ya teman-teman. Di ambeiennya kumat lagi, bahkan sampai muntah-muntah darah. Nah, bentar lagi dia murtad. Nah, ya, karena beberapa departemen di bawah MUI, ya, orang-orang terdekat MUI, Anwar Abbas, sudah mulai murtad. Teman-teman terdekat di departemen yang sama itu sudah mulai murtad. Dan Anwar Abbas mulai panik. Karena 8 ya teman-temannya ini. Ya. Mereka sudah menyatakan diri tidak percaya lagi dengan Islam. Wish, 8 temannya. 8 temannya katanya dewan temannya itu orang-orang MUI. Sudah tidak percaya lagi. Apa benar itu? Apalagi kalau sampai bisa seperti itu di bulan. Artinya kita masih butuh MUI. Biar banyak orang tidak percaya lagi. Kan begitu. Kan gara-gara kau dari olahan bicaranya. Gara-gara itulah makanya 8 orang tidak percaya lagi. 8 itu masih sedikit. Harusnya 100, 200 kan begitu ya. Tapi kalau untuk kulkas aku belum tahu kawan. Kenapa kulkas harus dibuat halal ya? Saya nggak tahu nanti freon juga halal juga. Aduh. Apalah orang ini yang
Apa lagi yang mau dicari? Kalau saya masih itu aja manfaatnya. Aduh. Datang ini sekarang mau minta apa lagi? Ada kawan 8 orang kan ya. Aduh. Sejak kapan saya belajar? sejak ayam menjadi apa, Pak? Kan ada pantun dulu kan. Banyak elang yang tertangkap sejak ayam menjadi polisi. Kan ada itu kawan. Aduh, banyak orang bertanya sejak kapan. Oke, lanjut. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Ya. Mereka yang tadinya mau ikut-ikutan mau nangkap Dewi Bulan. Setuju dengan Anwar Abbas nangkap Dewi Bulan. Nangkap sang penggugat, kita cari sang penggugat. Kita cari berdua nih, harus ditindaklanjuti. Tapi memang Roh Kudus luar biasa. Tuhan kita memang luar biasa. Karena kami yang di WAFM itu senantiasa berdoa untuk mereka. Berdoa agar Roh Kudus menjamah mereka. Dan 8 orang ini, teman-teman. 8 orang ini yang masih ada di sekelilingnya Anwar Abbas. Ada di antara mereka adalah kawan dekatnya Anwar Abbas, teman dekatnya, teman sekerja, ya, bahkan seperjuangan dengan Anwar Abbas, itu sudah goyang. Dan mereka sudah menyatakan tidak percaya lagi dengan Islam. Ya, KTP mereka masih Islam, mereka masih bekerja di MUI hanya karena jabatan. Ya, tapi saya tidak akan expose siapa saja mereka, kasihan. Ya, tapi bagi Pak Anwar Abbas yang menonton ini, Anda tahu ya maksud saya ya, dan Anda tahu kan orang-orang ini kan, tahu sekali, karena 8 orang inilah Anda ini mencak-mencak, Anda marah-marah, Anda gebrak-gebrak meja. Ya, kasihan istri Anda. Ya. Kalian marah, Anda marah, boleh marah karena teman-teman Anda murtad. Tapi jangan istri Anda jadi dikorbankan dong. Istri Anda nggak tahu apa-apa. Ya. Karena saya yakin juga istri Anda pun imannya mulai goyah. Ya, bukan kenapa Pak, karena kelakuan Anda sendiri. Nah, kita langsung masuk aja ke update. Gimana teman-teman? Ini saya lagi nungguin orang-orang dari Mabes Polri untuk nonton dulu untuk sementara. Ya, kita sambil menunggu update-nya ya kawan-kawannya. Ini mendebarkan juga ini kawan. Karena saya berdebar-debar jantung pegang ini kawan. Sebentar lagi di update katanya. Kita nunggu kawan-kawan dari Mabes Polri. Kalau aku udah takut kali bicara Mabes Polri kawan. Kalau orang ini nggak takut, nggak ngerti kawan. Apa sih kayaknya nyawa mereka ini ada 9 kayak kucing. Songo kucing doh huwilalah halakonake. Nyawanya sepertinya ada 9. Gak ada takut kawan. Aku mau menyebut Mabes. Aduh, udah takut kali gemetar. Jantung bedak-beduk katanya. Aduh. Di mana sih resep orang ini nggak takut-takutnya ya? Aku udah jantungnya. Oh itu apa ya? Kalau hidup memang jantungnya gitu ternyata. Kalau jantungnya lain pula ya. Aduh. Kita lihatlah dulu. Ini Mabes Polri harus bertindak, ini orang-orang ini harus ditangkap. Kalau enggak ginilah, minta tolong aja ke Poltabes Kota Medan, sebentar ini tangkap. Langsung dipetakan. Wah, kan itu dibuat. Kami langsung mempetakan. Secara IT. Luar biasa. Ya, kami menonton dari channel Hidayah Muharrab channel, ya kan? Di situ ada seseorang, padahal kita lihat channel Hidayah Muharrab tidak ada yang dimaksud, sudah dihapus Hidayah barang buktinya. Hebat kawan. Aku maunya memohonlah kepada Mabes Polri, sunah Nabi itu, sunah Rasul, pergi aja ke Polda Sumatera Utara itu bagian Poltabes. Sebentar diselesaikan mereka itu. Mereka nanti nggak nontonnya nggak di YouTube-nya channel Sunnah Rasul itu. Gak di situ nonton kawan. Cukup nonton di TikTok Hidayah Muharrab channel, tertangkap di Sunnah Rasul. Itu kehebatan Poltabes Kota Medan. Wah. Ya saya jujur saja. Menceritakan yang hebat ya saya bilang hebat. Kalau goblok saya bilang goblok. Ini hebat luar biasa.
Ditonton di channel Hidayat Muhammad Channel, tertangkap orang nanti di Sunnah Rasul. Luar biasa kawan. Bagaimana caranya itu ya? Ilmu kepolisian paling tinggi di dunia ini gak mampu mencerna apa yang dilakukan oleh Poltabes Kota Medan itu kawan. Gak mampu. The one and only. Hanya ada satu-satunya kawan di muka bumi ini. Ilmu kepolisian dari Amerika Serikat tingkat 7 itu tak mampu mengalahkan ilmu kepolisian yang ada di Poltabes Kota Medan kawan. Luar biasa Poltabes Kota Medan. Ini proyek percontohan tingkat dunia. Rusia nggak mampu juga Rusia. Orang itu melihat di TikTok Hidayat Muhammad Channel, tertangkap orang di YouTube yang tidak ada isinya. Kan lawak kawan. Bagaimana lah ini? Dan hebatnya di sana ada seorang ahli IT yang menguasai 4 bidang keahlian. Dia ahli IT, ahli hukum pidana, ahli agama, dan ahli bahasa. 4. Jadi tidak perlu keluar uang mendatangkan 4 ahli. 1 ahli. Misalnya bayarannya 50 juta, 4 dan 200 juta kawan. Tapi ini cukup 1, 4 materi bisa diambilnya. 4 teori bisa diambilnya. 4 pembuktian bisa diambilnya. Dan 4 bidang hukum. Bidang disiplin ilmu. Aduh, luar biasa kawannya. Apalagi polisi di Raja Malaysia. Mana sanggup menyaingi Poltabes Kota Medan? Tunggu dulu kawan. Mereka langsung dibuat silbat saja. Kami langsung memetakan. Kami langsung ini. Mantap langsung. Jam 3 malam. Dilapor jam 6 pagi. Jam 12 malam lewat 15. Langsung naik SPDP. Langsung penyidikan. Luar biasa kawan. Entah kapan diperiksa orang ini semua. Pemeriksanya kayak The Flash. Cepat. Entah kapan itu terjadi, kamu tidak tahu. Di BAP pun semua itu, yakin aku nggak ada itu semua itu. Dibilang syaratnya ahli agama, sudah kami periksa. Ahli ini, sementara di persidangan hanya ahli IT, ahli agamanya nggak ada. Kan luar biasa kawan Poltabes Kota Medan. Siapa yang mampu menyainginya itu? Polisi di Raja Malaysia kalah, nggak ada apa-apanya. Polisi Amerika Serikat, yang levelnya tingkat 7 bahasa Inggrisnya tingkat 8. Tidak berdaya melawan Poltabes Kota Medan kawan. Ini harus dibudayakan, dibibit ini kawan. Pembibitan untuk orang-orang IT buatlah di Poltabes Kota Medan. Biar keluar semua jadi orang-orang top. Luar biasa kawan. Aduh. Kalah Polda Sumatera Utara, kalah Polda Jawa Timur. Di Polda Jawa Timur, MYM melaporkan Julius Setiadi. Di Polda Sumatera Utara, Mosi melaporkan Julius Setiadi. Sampai hari ini sudah 1 tahun belum ada prosesnya berjalan sedikit pun. Yang di Jawa Timur, yang di Sumatera Utara itu aja, masih situ-situ aja. Tersangka belum ada kita dengar. Jadi yang patut diberi penghargaan mana? Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Timur, atau Poltabes Kota Medan? Untuk orang yang sama, kasus yang sama. Aduh. Tiada lawan kawan Poltabes Kota Medan. Luar biasa. Didiklah maunya kepolisian, dididiknya di Poltabes Kota Medan. Pasti menjadi orang-orang yang berbakti pada negara dan bangsa, yang tidak perlu fakta hukum, yang penting tangkoy. Dialah hukum. Kan begitu kawan. Tidak perlu tangkoy aja. Penting, ini suaranya. Aduh, pembuktian suara itu adalah dia nggak bisa. Pembuktian barang itu, mana barang itu yang di TikTok itu nggak ada. Tapi bisa orang ditangkoy kawan. Aduh, luar biasa. Ya, kita lanjutkan lagi dia bulan ini lah. Jadi ngelantur kita ke sana. Sampaikan dulu. Ya. Nanti PowerPoint-nya gue kasih. Sembari nunggu, lu yang ngomong deh, Gat. Ini Mabes Polri belum nongol nih. Ya, sembari nunggu ngeliatin Mami Dewi bulan makan, ya daripada kita ngiler, mendingan kita nonton video yang satu ini. Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami kan hashtag lambang yang begini ya. Hashtag bubarkan MUI, semuanya nyambung. Hashtag
bubarkan MUI. Semuanya nyambung. Lalu Anda juga hashtag di TikTok. Hashtag di TikTok, bubarkan MUI. Anda juga hashtag di Facebook, bubarkan MUI. Hashtag lagi di Instagram, bubarkan MUI. Setiap kali Anda komen apapun di YouTube, komen apapun, siapapun, awali dengan hashtag bubarkan MUI. Ya teman-teman, setuju ya kita meminta pemerintah untuk bubarkan MUI karena nggak ada manfaatnya. Justru MUI ini sarang penyemun di situ. Dia meminta Densus 88 untuk dibubarkan. Nah, Densus 88 ini kan fungsinya untuk pemeriksaan ya, apakah ada badan-badan atau roots dari terorisme. Ternyata di balik permintaan MUI untuk membubarkan Densus 88, karena di MUI sendiri itu adalah sarang penyemun. Mari hashtag sama-sama. Hashtag bubarkan MUI. Di setiap live manapun, live-nya Lidara, live-nya Bom-Bom, live Sang Penggugat, Dewi Bulan, siapapun Anda ikutan live, jangan lupa sebelum komen apapun, hashtag bubarkan MUI. Ya kawan, kulkas halal isinya daging babi. Kulkas halal isinya enggak halal. Aduh, macam-macam lah netizen ini ya, kena mengeluarkan halal bagi kulkas. Nanti dibilang mesin potong rumput ada pula alarmnya. Aduh, enggak ngerti aku. Si Baim ngefans banget sama SD setiap live. Yang mana Baim itu? Oh biarlah ya. Enggak tahu yang mana Baim. Oh ini si Baim. Muai enggak bubar-bubar sampai sekarang. Ya kan namanya juga usaha. Ya saya juga setuju dengan si Baim ini. Yang ngapain dibubarkan MUI? Biar kita bisa cepat-cepat masuk TV kawan. Ya misalnya yang lain-lain kan butuh juga kita promosi ke TV ya. Kalau udah masuk TV kan, oh apa kurangnya lagi dunia ini kawan. Udah terkenal di mana-mana ya. Nanti di endorse. Kan lumayan kawan dikasih iklan. Memanglah. Ya. Nih. Aktif Julius di TikTok dan kabar terkini masih di kota Jakarta, mana ada ditahan. Betul. Dia tidak ditahan ya. Itulah hebatnya si Julius kawan. Dia kerahkan semua faktor X yang dia punya sampai ada Irjen menelepon si Mos itu. Kan gila kawan. Mau orang melindungi orang setolol si Julius ini. Selicik si Julius ini, penghujat seperti Julius ini. Ngapain dilindungi ya? Tapi apa boleh buat lah. Itulah dulu yang ada, tapi itulah. Kita lanjut dulu ya. Ini kurang enak. Ini data-datanya aja kita lihat. Apa benar ini datanya? Kita lihat dulu. Anwar Abbas, sejedak lagi. Mana Gat? Anwar Abbas, mewek lagi. Mana Gat? Anwar Abbas, meok lagi. Mana meok Gat? Oh ini. Mulai ya. Sebelum kita mulai, saya mau lihat apakah Mabes Polri sudah ada di sini. Bentar, saya mau melihat dulu apakah Mabes Polri sudah ada di sini. Geli juga lihat bulan itu. Masa gitu itu terobong-terobongnya kayak dia lagi di bumi, di dunia nyata gini-gini ya. Lucu juga Dewi Bulan ini. Bisa juga dia melucu kawan ya. Ya begitulah kawan. Kita lanjutkan dulu. Ya baru 1-2 orang Mabes Polri di sini.
Saya nunggu dari tim MUI untuk masuk ke sini. Ayo kasih tahu tim MUI sudah mulai masuk ya. Ini saya mau bikin presentasi. Oke, tim MUI sudah masuk ke Sang Penggugat Channel. Oke, tim Mabes Polri juga sudah masuk ke Sang Penggugat Channel. Good. Nah, siapa lagi nih yang masuk ke tim? Siapa lagi nih masuk ke Sang Penggugat Channel? Wah, banyak banget, Gat. Ya, tapi 2 orang dari Mabes Polri lumayan ya, bisa disampaikan. Tim dari MUI belum masuk. Nah, mungkin mereka udah kejang-kejang duluan, udah gemeteran duluan, udah takut duluan. Nah, ini MUI si Anwar Abbas lagi lihat dari jauh. Nah, kita lihat bagaimana sih ya kronologinya. Nah, keren tuh, bubarkan MUI. Nah, Anda lihat hashtagnya ya teman-teman di layar Anda, hashtag bubarkan MUI. Ya, hashtag bubarkan MUI. Oke, saya akan mulai. Ya, jadi ini second kronologi MUI muntah darah. Kejedot lagi. Mana Gat? Jedotannya Gat? Jedot. Jedotin Gat. Mana nih si gugat? Nah, jedot. Ini kali kedua Anwar Abbas kejedot. Makanya Anda lihat di thumbnail itu udah babak belur ya. Kemarin yang sebelah kiri udah biru-biru, sekarang ditambah sebelah kanan jidatnya udah mulai hitam. Dia bilang gagal maning. Ya. Tidak sanggup menghadapi Dewi Bulan. Kecil mungil begini loh Dewi Bulan. Itu lihat ukuran saya kalau dibandingkan dengan Sang Penggugat. Lihat tuh fotonya Sang Penggugat. Kalau dibanding dengan Sang Penggugat itu kecil mungilnya tuh Dewi Bulan segitu. Ya, kecil mungil. Sama Hatuntas saja lebih masih kecil saya dibanding Hatuntas. Padahal bilang kalau Hatuntas itu paling kecil mungil. Ternyata begitu saya hadir, ada yang lebih kecil mungil lagi. Ya, kecil mungil. Ya. Kawan-kawan, kalian harus paham kenapa Dewi Bulan selalu mengatakan kecil mungil segala macam. Itu teknik dia menyampaikan bahwa saya ini adalah Daud katanya. Bahwa MUI itu adalah Goliat, katakan itu kawan. Kalian lihat yang kecil mungil ini bisa mengalahkan Goliat. Kan ini kawan. Ya, Pak MUI mau bagaimana kawan? Mau mengalahkan Dewi Bulan. Orang beda negara, beda alam. Kan begitu sekarang kawan. Ya, tidak mungkinlah Pak MUI mengirim orang ke sana, katakanlah orang-orang faktor X untuk mencari Dewi Bulan terus dia apa-apakan. Tidak mungkin kawan. Oh, apa biar direngsa orang Amerika kan gitu kawan. Jangan coba macam-macam di sini kata SWAT ya. SWAT SWAT bukan apa ya. Nanti kalian singkat pula. Kan polisi ada polisi SWAT ya, SWAT. SWAT ada itu. Oh, pasukan elitnya itu jangan dihilangkan satu angka ya. Jadi nanti jadi menghina kawan. Kita polisi Amerika ada itu. Pasukan anti terornya. Wah, jangan coba-coba kirim orang. Jadi Dewi Bulan ini sama mau menyamakan diri dengan Daud, kawan. Daud itu dilindungi Tuhan. Jangan coba-coba orang Palestina mendekati Daud. Gak bisa. Dewi Bulan dilindungi Amerika. Jangan coba-coba Pak MUI masuk ke Amerika. Mau bertemu Dewi Bulan dengan maksud yang gak benar. Gak bisa, kawan. Maka dia bilang saya kecil. Dipertegasnya kecilnya itu, kawan. Kecil mungil lebih kecil dari siapa kan ya tadi? Si apa backhand forehand backhand. Oh ya kawan, terima kasih atas kebaikan kalian ya. Hari ini dana yang sudah terkumpul 600.000, terima kasih ya. Tadi 100 sekarang 600 kan lumayan kawannya. Bisa buat nama-nama pembangunan GBI Kairos. Besok aku bayar utang dulu 2.800.000 tambah 2.950.000 ya. Ya uangnya sudah terkumpul, ku bayarkan dulu itu hari ini nanti. Besok kita mau beli besi, doakan kalian ya supaya hari ini bertambah
besok beli besi 12 dulu, sebanyak 12 batang. Satu batang 100 berapa ya? 16 atau berapa sampai rumah, kalau dari sana 113 atau berapa itu ya. Yang net, kalau yang banci ada di sini banyak juga net, banci ada sila-sila gitu ya. Nah itulah apanya kawannya, kalikanlah 12 sekitar 1.440.000 sekitar segitulah untuk beli besi besok. Itu besi 12 saja ya. Tambah besi 10 dikit lagi ada kurangnya. Paling besi 10 4 batang aja. Oke, kita lanjutkan dulu lagi apa percakapan Dewi Bulan ini ya. Ngeri kawan. Dewi Bulan nih. Rambutnya pelontos pula. Pelontos. Ya. Nah, karena Anwar Abbas yang mewakili MUI tidak sanggup menghadapi Dewi Bulan, tidak sanggup menakoi Dewi Bulan dengan berbagai macam cara. Nanti saya jelaskan berbagai macam caranya apa aja nih. Kemarin tanggal 15. Tanggal 15 ya. MUI meminta Kemeninfo untuk memblokir channel sang penggugat dari peredaran YouTube Indonesia Nabi. Teman-teman lagi mendengar ya, tolong diberikan tanpa ragi, Pak tanpa ragi, tolong diberikan materi bagaimana mengubah region di YouTube, mengganti region Indonesia ke region negara lain. Jadi teman-teman, begitu ceritanya ternyata kawannya, bahwa kata dia MUI sudah minta Kominfo untuk itu, ntar ya. Ya, MUI meminta Kominfo untuk memblokir si Dewi Bulan. Wah, ini luar biasa nih kawan. Luar biasa ya MUI. Wah, luar biasa nih kawan, luar biasa. Baru saya tahu ini kayak sunnah Rasul. Kemarin kita gunakan AI, Artificial Intelligence. Kita tanya-tanya, akhirnya dijawab. Kan itu kemarin AI kan. Kita tanya, kenapa sunnah Rasul di-ban? Dibilangnya berdasarkan surat dari Kominfo nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Berarti orang ini gunakan AI itu juga atau gimana ya? Kok bisa dapat data? Tapi kita dengar dulu lagi. Masih bisa mengikuti siaran sang penggugat. Ya, tapi jangan khawatir. Ada Islam Kolologi, ada Live Islam Now. Dan masih banyak teman-teman YouTuber Kristen yang ikut serta meramaikan, mengupload. Iya, benar juga ya kawan-kawannya. Ini kuberitahukan pelajaran sama kalian sedikit. Kalau yang di-ban satu channel aja sang penggugat, channel-channel lain akan bermunculan dan orang ini sudah hebat kawan. Sudah disiapkannya 3 channel, mati ini yang 2 lagi masih ada. Yang 2 lagi masih ada, takutku ada lagi channel lain. Dimatikan ini masuk lagi ke sana. Ya. Terus yang paling jitu adalah harusnya MUI meminta Kominfo memban orang yang bernama Dewi Bulan. Tunjukkan fotonya. Jadi kalau dia bicara langsung itu. Atau ban suara lah, suara. Gak bisa juga ya. Kalau orangnya nanti dia gak nampak wajah. Dibuatnya gambar apa nanti, gambar kondit apanya itu kan, PP-nya kita gak tahu. Jadi apalah solusinya? Kalau ban suara dipakainya nanti perubah suara. Ban IP digantinya IP-nya. Aduh sulit lah. Gak ada gunanya lagi memblokir-blokir ya. Buktinya sunnah Nabi diblokir tetap aja orang nonton. Makin banyak yang like. Makin banyak yang tonton, makin banyak yang subscriber. Semenjak sang debater mempromosikan itu, kan naik. Demikian juga Satria Nusantara, sampai di WA saya kawan. Terima kasih bang, sudah mempromosikan saya. Satria Nusantara meledak-meletup kan, sudah tambah 2.000 dalam berapa hari. Pak Ibnu Kahlam juga kawan. Aduh, sampai ada yang bilang, bang tolong Pak Ibnu Kahlam ya didukung terus biar cepat naik. Apanya itu karena dia orangnya
berkata ya katakannya, tidak katakan tidak, biar orang banyak nonton. Katanya kan, oh saya memang mensupport Pak Ibnu Kalam ya. Itulah ya. Nanti kalau kalian butuh nomor rekeningnya, WA saja saya kasih sama kalian. Ya, karena dia ya untuk menyiarkan hal seperti itu, dia bisa apa yang namanya aja, dia bisa ya itulah melakukan ini dan itu kan bayar pulsa, dia kan pakai HP. Aku aja sebulan kadang aku pakai yang paket 75.000, baru seminggu udah habis kawan, apalagi di luar. Kalau di dalam karena pakai wifi ya. Ya begitulah kawan-kawannya. Kita bukan mengharap Pak Ibnu Kalam masuk menjadi Kristen, enggak. Tapi kita mengharapkan dengan kehadiran Pak Ibnu Kalam, makin banyak orang Muslim yang berpikir terbuka. Bukan berpikir tertutup. Selama ini kan mereka tertutup berpikir. Pak Ibnu Kalam berpikir terbuka. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan seperti kelompok si Zulkifli. Yang ini yang sudah enggak jelas ini dibela biar jelas. Dilurus-luruskan. Maka banyak terbit buku-buku. Untuk, oh iya, saya kemarin ada buat video. Tunggu dulu. Aduh. Saya mau buktikan ya. Untung saya ingat. Saya kemarin, kerja saya sekarang tiap minggu beli buku kawan. Kenapa saya beli buku? Karena buku itu adalah jendela ilmu katanya. Internet pun sekarang jendela ilmu. Tapi saya, tunggu dulu. Aku kirim dulu ya. Membuat ini tujuannya biar kalian tahu. Sebentar dulu. Oh untung saya ingat. Wah. Pergi kalian ke Gramedia sekali-sekali lihat. Perbandingkan banyaknya buku Kristen dengan banyaknya buku Islam. Kalian akan terkejut kawan. Lebih banyak buku-buku Islam daripada buku-buku Kristen. Buku-buku Kristen paling berapa rak lah, 3 rak. Buku Islam kawan 10 rak lebih. Sesudah itu di lantai itu juga banyak dibuatnya sampai tinggi-tinggi. Aduh. Kadang saya berpikir, di satu sisi saya berpikir orang Kristen malas menulis. Di satu sisi saya berpikir itulah hebatnya Bible. Tidak perlu ratusan buku untuk melindungi Bible. Gak perlu kawan. Gak perlu ratusan buku untuk melurus-luruskan Bible. Gak perlu. Dan orang Kristen gak perlu Bible-nya dilurus-luruskan kawan. Gak perlu buku profesor doktor ini. Cukup Bible itu cari pasti ada ayat pendukungnya. Ada ayat yang menjelaskan itu semua kawan. Beda dengan orang-orang lain yang butuh buku-buku sampai ratusan, 200, 300. Karena memang ini gak bisa dilindungi. Maka butuh buku-buku pelindung. Agar ini terlindungi dan bisa ya diluruskan atau diapakan lah begitu ya. Tapi ya sudahlah. Itulah dulu yang ada ya. Sambil menunggu kita lanjutkan lagi Dewi Bulan ini kawan. Iklan dulu dari YouTube-nya ya. Nah, sabar. Mendownload video ini dan mengupload di channel mereka dikembangkan oleh MUI dan Kemeninfo. Kebayang nggak kalau satu channel saja di-ban, berapa kerugian YouTube? Ya, kerugian masyarakat Indonesia banyak sekali. Dan mereka akan melakukan apapun menutupi kebusukan mereka, meskipun itu mengorbankan negara dan mengorbankan masyarakat. Makanya kita setuju untuk hashtag bubarkan MUI. Hashtag bubarkan MUI. Teman-teman kalau mau menjawab chatting, jangan langsung jawab chatting. Hashtag dulu. Hashtag bubarkan MUI, baru chatting yang lain. Baru mau ketawa, mau ngapa-ngapain. Jadi awali dengan hashtag MUI. Hashtag bubarkan MUI dulu. Ya. Nah, ini berita di bulan September 2023. Nah, tanggal 4 September. Tanggal 4 September itu kalau nggak salah saya sedang mempersiapkan untuk berangkat lagi ke konferensi, berangkat ke California ya. Nah. Saat itu DB sedang di tengah conference di Missouri, 4. Mungkin kayaknya udah pulang ya, bersama Usama Dakdor. Oh ya, saya masih ada di, enggak, saya udah pulang ini, saya udah pulang.
Anwar Abbas meminta Mabes Polri untuk menghadap ke Kedutaan Besar USA di Jakarta dengan maksud memanggil Dewi Bulan di KJRI di New York. Jadi maksudnya Anwar Abbas, dia ke Kedutaan Besar USA yang ada di Jakarta, ya, dia tulis surat permohonan untuk memanggil Dewi Bulan, ya, ke KJRI di New York, ya, melalui kedutaan USA di Jakarta, dan dia meminta Mabes Polri untuk mendampingi dia. Anwar Abbas bersama MUI meminta Mabes Polri untuk menghadap ke Kedutaan Besar mendampingi dia. Ya, ini September tanggal 4. Jadi ini kasusnya antara Dewi Bulan dan Anwar Abbas, ya, dia sudah mencolek-colek pemerintah Amerika. Dia sudah mencolek-colek warga negara Amerika. Ya, kita lihat apa reaksi Kedutaan Besar. Kita lihat ya bagaimana reaksinya. Nah, di hari itu, Senin tanggal 4 September 2023, Anwar Abbas ditolak oleh Mabes Polri. Jadi permintaan Anwar Abbas kepada Mabes Polri untuk mendampingi dia ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ditolak oleh Mabes Polri dengan alasan permasalahan Dewi Bulan dan Anwar Abbas bukan bagian dari tugas Mabes Polri. Saya acungin jempol, ya. Saya acungin jempol kepada Mabes Polri yang menolak, yang sudah berani, dengan sangat berani menolak Anwar Abbas untuk mendampingi dia ke Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Ya, jadi Anwar Abbas ditolak Mabes Polri, ya, menolak mendampingi Anwar Abbas untuk membuat laporan atau meminta Dewi Bulan, warga negara Amerika, untuk menghadap dia di KJRI New York melalui Kedutaan USA di Jakarta. Cecer, ditolak. Berapa kali ditolak? Baru sekali ya, ditolak oleh Mabes Polri. Kita harus acungin jempol ya ke Mabes Polri. Luar biasa Anda, ya. Saya acungin jempol Mabes Polri yang sudah berani menolak MUI. Luar biasa, ya. Lalu, nah ini saya naikin dulu ke atas. Lihat teman-teman, ini saya naikin dulu nih ke atas karena mengganggu. Oke. Lalu di hari yang sama, sebelum Anwar Abbas meminta Mabes Polri nih. Sebelum Anwar Abbas meminta Mabes Polri, dia juga meminta Menteri Agama untuk menemani dia ke Kedutaan USA. Jadi mau laporan bareng-bareng nih. Ya, ayo dong Menteri Agama, kita laporan bareng-bareng. Ini orang sudah menghina agama Islam dengan makan babi pakai Al-Fatihah. Ya, kawan-kawan, kalau saya analisa dari ucapan Dewi Bulan ini, maaf dulu kawan-kawannya, saya tidak mengerti mengenai apa namanya itu. Saya tidak mengerti mengenai apanya orang ini, apa namanya itu ya, kedutaan ini. Tapi kalau yang saya pikirkan, nggak mungkin lah hanya untuk kedutaan dia mau memanggil Dewi Bulan supaya datang ke KJRI, gunanya apa? Ya, saya nggak lihat ada di situ benang merahnya, nggak ada kawan.
Takutku di bulan ini dikasih info yang menyesatkan oleh orang-orang lain, kawan. Ya. Urusannya apa coba, kawan? Yang MUI mana bisa mengintervensi kedutaan Amerika? Mana bisa mengintervensi Amerika? Aduh, kecil kali sama Amerika dia. Sedangkan Rusia aja nggak bisa mengintervensi. Ya. Jadi mungkin maksudnya bukan ini, kawan. Jadi takutku ini salah info dia bulannya. Tanggal-tanggal yang dia buat itu bisa jadi ada orang menginfokan salah tanggal ya. Gak ngerti lah aku, kawan. Tapi dari gayanya ini kupikir kebenarannya masih kupertanyakan. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi baru saya aja makan bacon pakai Al-Fatihah. Ya, untuk menemani dia ke kedutaan USA di Jakarta dengan maksud memanggil Dewi Bulan melalui KJRI di New York. Ya, tapi permintaan Anwar Abbas ditolak oleh Menteri Agama. Jadi yang pertama dia ditolak oleh Menteri Agama. Saya salut dengan Menteri Agama yang sudah menolak Anwar Abbas, keinginan MUI. Ya. Yang kedua, Mabes Polri menolak. Berarti berapa kali dia ditolak? Berapa kali teman-teman dia ditolak? Pertama oleh Menteri Agama, kedua oleh Mabes Polri. Berapa kali ditolak? Pinter. Dua kali. Pinter. 2 kali. Jidat kepentok. Udah 2 kali kepentok itu jidat. Jeder. Puyeng nih. Ini bentar, ini Norton gue nyala. Jadi, enak banget ya dengarnya. Enak banget itu kejedot 2 kali. Makanya kalau Anda lihat thumbnailnya itu babak belur semua. Kejedot sama Menteri Agama, kejedot sama Mabes Polri. Menteri Agama tidak mau ikut campur urusan Anwar Abbas dengan Dewi Bulan, seorang warga negara USA. Menteri Agama ini cerdas. Dia tahu hukum. Lu nggak bisa colek-colek warga negara Amerika. Ya, sok-sokan. Presiden RI pun nggak bisa colek-colek warga negara Amerika. Jokowi pun nggak bisa colek-colek saya. Ini warga negara Amerika. Punya hak penuh dan dilindungi penuh oleh pemerintah Amerika. Ya. Jadi jangan main-main. Paspor saya bukan paspor hijau lagi. Ya. Bentar. Dulu. Oke, tadi saya ambil paspor dulu ya. Paspor saya bukan paspor hijau lagi. Paspor saya sudah paspor biru. Ya. Paspor saya sudah paspor biru. Seharusnya aturannya adalah ketika saya mengajukan saya sebagai warga negara Amerika, saya harus menyerahkan paspor hijau saya ke KJRI di Houston. Karena Florida termasuk bagian dari Houston ya, otoritas Houston, bukan New York. Nah, Anwar Abbas di sini pun salah. Anwar Abbas meminta saya bertemu di KJRI New York. Padahal KJRI New York itu tidak punya otoritas. So, meskipun saya masih warga negara Indonesia, KJRI New York tidak punya otoritas akan Florida karena saya tinggal di Florida. Yang punya adalah KJRI di Houston. Ya. Sewaktu saya mengajukan naturalization, ya, dan ketika saya mendapatkan paspor ini, saya seharusnya menyerahkan paspor hijau saya ke KJRI di Houston.
Tapi apa yang saya perbuat? Nehi. Bukan urusan KJRI Houston. Saya mau meninggalkan Indonesia atau tidak. Dan tidak ada peraturan perundang-undangan kalau saya harus menyerahkan paspor saya. Biar aja jadi kenang-kenangan. Dulu saya pernah jadi warga negara Indonesia loh. Ya kan? Bisa saya pajang, itu paspor Indonesia. Kawan-kawan tunggu dulu sebentar. Saya bingung. Katanya Dewi Bulan masih warga negara Indonesia, kawan. Loh, kenapa pemerintah Indonesia tidak bisa menangkap dia masih warga negara Indonesia? Atau dia sekarang sudah memiliki 2 kewarganegaraan? Nah, ini beratnya, kawan. Kalau dia masih warga negara Indonesia, orang Indonesia masih punya hak sama dia kan? Aduh, puning aku bawah. Kalau mengenai warga negara ini aku pening, kawan. Tapi kalau mengenai Dewi Bulan makan backhand itu, bukan forehand, itu juga geli juga kulihat. Ya, kawan-kawan, silakan kalian nanti menuju ke channelnya Dewi Bulan, biar channel itu juga kalian tonton dan saya ngajak kalian diskusi aja ringan-ringan ya. Itu sampai situ saja dulu saya buat. Kalian nanti bisa masuk ke channelnya Dewi Bulan. Kalian tonton itu penuh, ya tujuannya juga kan ya saling membantu kawan lah. Setidak-tidaknya dia juga jadi promosi kan. Dia udah terkenal kawan, kita belum masuk TV ya. Tapi jangan sampai masuk TV kita kawan, beda. Kalau kita masuk TV memang jadi artis, tapi siap-siap ditangkoi. Kalau orang ini masuk TV, nggak ditangkoi kawan. Ya.